Di tengah riuhnya perayaan awal tahun, ada satu tekanan yang sering kali tidak kita bicarakan. Kewajiban untuk langsung tahu arah tujuan. Kita melihat orang-orang di sekitar kita sudah memegang peta yang rapi, resolusi yang terukur, dan ambisi yang menggebu. Seolah-olah, jika kita tidak memiliki jawaban besar di awal tahun, kita sudah tertinggal sebelum memulai. Tapi benarkah hidup bekerja seperti itu? Video ini adalah sebuah ajakan untuk berhenti sejenak dari kebisingan resolusi dan mencoba melihat arah hidup dengan cara yang lebih jujur dan mungkin sedikit lebih membumi. Banyak orang terus bergerak di awal tahun bukan karena mereka benar-benar tahu arahnya, melainkan karena mereka takut jika mereka berhenti. Mereka akan menyadari bahwa mereka sedang menuju ke tempat yang salah. Seringkali terjebak dalam hidup otomatis, memenuhi ekspektasi sosial, dan menganggap kesibukan sebagai tanda kemajuan. Namun, rasa bingung yang mungkin sedang kamu rasakan saat ini sebenarnya bukan tanda kegagalan. Sebaliknya, kebingungan adalah titik di mana kesadaran dimulai. Ini adalah saat di mana kamu berhenti menjadi penonton dalam hidupmu sendiri dan mulai bertanya, kemana aku sebenarnya ingin melangkah? Dalam menghadapi ketidakpastian ini, kita bisa belajar dari Fyodor Dostoyevsky. Salah satu pemikirannya yang menarik adalah bahwa manusia seringkali lebih mencintai proses mencapai tujuan daripada tujuan itu sendiri. Dostoyevsky melihat manusia sebagai makhluk yang suka membangun dan membuka jalan. Namun di sisi lain, kita punya ketakutan instingtif akan momen ketika kita benar-benar sampai. Baginya, momen pencapaian seringkali terasa hampa karena di sanalah proses pencarian berakhir. Jika kita menerapkan ini pada awal tahun, maka rasa belum sampai atau rasa belum tahu arah bukanlah musuh. Kebingungan adalah bukti bahwa kita masih menjadi manusia yang dinamis. Manusia yang sedang membangun jalannya sendiri, bukan sekedar mengikuti jalan tol yang sudah dibangun orang lain. Kesalahan terbesar kita adalah menganggap arah hidup sebagai sebuah peta lengkap dengan koordinat yang tepat. Padahal hidup lebih menyerupai kompas. Peta menunjukkan setiap belokan, sedangkan kompas hanya menunjukkan arah. Arah hidup tidak menuntutmu untuk tahu apa yang akan terjadi. Ia hanya memintamu untuk memeriksa langkahmu hari ini. Apakah tindakan kecil mendekat pada nilai-nilai yang diyakini, atau malah justru menjauh dari diri kita sendiri? Arah hidup bukan soal tujuan besar di ujung jalan, tapi soal bagaimana memberikan makna pada pengorbanan dan usaha kecil setiap hari. Mungkin tahun ini arah hidupmu bukan soal mencapai sesuatu yang megah, tapi soal belajar untuk tidak meninggalkan dirimu sendiri dalam setiap proses yang kamu lalui. Kamu tidak harus yakin sekarang. Kamu tidak harus punya rencana yang sempurna untuk 12 bulan kemudian. Cukup hadir, cukup jujur pada apa yang kamu rasakan. Seperti kata para filsuf eksistensialis, kita menemukan diri kita bukan melalui pemikiran yang mendalam, tapi melalui tindakan nyata, sekecil apapun itu. Jadi, satu hal kecil apa yang ingin kamu lakukan hari ini karena hal itu membuatmu merasa lebih hidup? Tuliskan di kolom komentar. Mari kita diskusikan cara-cara sederhana untuk tetap sadar di tengah dunia yang terburu-buru ini.